Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tetangga batur sedulur dimanapun Anda berada, bahwa hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun, tahun bergonta-ganti, gonta-ganti tahun. Tanpa terasa, tanpa sadar, umur kita, usia kita semakin bertambah. Dengan bertambahnya umur berarti bertambah tua, bertambah kecot. Tetapi di balik bertambahnya umur, sesungguhnya kuota umur yang Allah berikan kepada kita masing-masing semakin berkurang. Berkurang. Apa itu artinya? Bahwa jumpa kita dengan Mr. Israel, Malaikatul Maut, semakin bertambah dekat. Ingat, ingat, ingat. Dengan berkurangnya umur kita, maka semakin dekatlah kita akan ditamoni, didatangi oleh malaikat maut, Mr. Israel. Dan siapapun, kalau Israel datang, dia akan tergeletak. Tergeletak. Secantik apapun, seganteng apapun, kalau malaikat datang, dia akan tergeletak. Sekuat apapun, Samson, Tarjan, Hercules, Gatot Kaca, kalau Mr. Israel datang, dia akan tergeletak. Begitu. Dan kalau sudah tergeletak, tidak bisa melek, apalagi melotot. Melek aja nggak bisa. Tidak bisa bergerak apapun. Itu tanda-tanda kematian. Berarti kita mati. Sudah pindah alam. Alamnya pindah. Alam dunia menuju alam barzah, alam kubur. Dan inilah awal pertanggungjawaban. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya. Apa-apa yang telah diucapkan, apa-apa yang telah dilaksanakan, apa-apa yang telah dilakukannya di dunia ini, dan catatan itu mulai dari balik sampai detik datangnya malaikat Israel. Namun berita gembiranya, bila orang-orang yang telah meninggal itu mempunyai anak-anak yang soleh-solehah. Walaupun beliau-beliau sudah meninggal dunia, sudah di alam kubur, namun malaikat yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan dan keburukan, alias malaikat raqib dan atid, belum pensiun, belum dipensiunkan, masih tetap bekerja, walaupun yang dicatatnya, orang yang didampinginya telah meninggal dunia, telah tergeletak di alam kubur. Malaikat Israel, malaikat raqib dan atid siap untuk mencatat. Barangkali ada catatan-catatan yang datang, yang didatangkan, dikirimkan oleh para pengirim-pengirim yang soleh-solehah untuk jenazah ini, untuk orang yang meninggal ini. Dan tentunya yang akan mengirimkan pahala ini adalah anak-anak yang soleh-solehah. Dan ini kesempatan kepada anak-anak yang ingin berbakti, yang akan dipilih Allah menjadi anak soleh. Ketika orang tua sudah meninggal, bukan berarti stop berbakti kepada orang tua, tidak. Segala amal-amal soleh, pahala-pahala amal soleh yang dilakukannya, bila diatasnamakan atau dikirimkan untuk orang tuanya yang di alam kubur, maka malaikat raqib dan atid akan segera mencatatnya. Mudah-mudahan
malaikat atid yang mencatat keburukan dipensiunkan. Tinggal malaikat raqib saja mencatat segala kiriman-kiriman yang datang dari anak-anak yang soleh. Apa itu sodakohnya? Bila bersodakoh, ingat dengan ilmu ini, anak soleh setiap bersodakoh, saya kirimkan pahala sodakoh ini untuk orang tua saya. Contohnya Ibunda Maisarah binti Haji Toh, untuk ayahanda Bapak Hamami bin Haji Yusuf Mustafa, untuk mertua hamba Ibunda Fahniar binti Jamaluddin, untuk mertua hamba Bapak Katir bin Katir. Cek akan segera ditransfer dan sampailah ke malaikat raqib, dicatat. Ya, membaca Al-Quran, ya Allah ya Rabbi, pahala membaca reading Quran saat ini, surat Yasin, surat ini saya kirimkan pahalanya untuk ibunda tercinta, untuk ayahanda tercinta, untuk mertua tercinta. Cet dikirim, maka malaikat raqib segera mencatatnya dengan gembira, dengan senang hati. Ini datang dari orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh. Apapun, kirimkan pahalanya untuk orang-orang tua kita. Punya duit, kita kumpulkan teman-teman kita, tetangga Badrus untuk tahlilan di rumah kita. Siapkan jaburannya, siapkan makanannya, siapkan bekerja, karena ini adalah sedekah yang terbaik. Sedekah terbaik berupa makanan yang langsung dileg oleh tetangga Badrus kita. Ini luar biasa. Bahkan ini ada ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Jalani menyatakan bahwa menyiapkan nasi atau memberi makan kepada orang yang lapar itu lebih bagus dari membangun 1000 masjid. Jadi kita tahlilan, kita siapkan berkatnya, ya. Barangkali ada tetangga kita seluruh ini, ya, yang memang lagi kempong, ya, maka kita akan mendapatkan pahala lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Masya Allah, luar biasa. Nah, kirimkan lagi daripada kegiatan tahlilan, pahalanya dikirimkan buat orang tua saya, mertua saya. Kemudian malaikat raqib segera mencatat dengan senang hati. Apa saja. Jadi amal soleh yang kita perbuat, kita di dunia kita kirimkan buat orang tua. Dan ini ciri-ciri orang pintar. Allah sambut pahalanya, diterima pahalanya untuk orang tuanya. Juga anak soleh itu mendapat pahala dari amalnya sendiri itu. Masya Allah. Yuk, mari kita bersama-sama untuk berusaha, berupaya. Kira-kira Allah pilih kita ini menjadi orang-orang soleh. Setiap anak pasti punya orang tua. Walaupun kita ini tua, kaplak, rentah, tapi punya orang tua. Ayo kita berlomba-lomba untuk kirim pahala untuk beliau-beliau yang kini berada di alam kubur, dan beliau akan dengan senang hati. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, setiap anak pasti kita punya orang tua, walaupun setiap orang tua belum tentu punya anak. Lah kita ini anak, walaupun kita punya anak, kita sendiri anak, kita punya orang tua, bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita. Yuk kita kirim ke Allah untuk beliau-beliau yang atasnya lah kita Allah turunkan di jagat raya ini. Semoga tausiah pada pagi subuh ini ada manfaatnya. Yang menyampaikan baik, yang mendengarkan juga baik. Yang lebih baik lagi adalah yang mengamalkan dan mengajak kebahagiaan untuk kirim pahala buat orang-orang tua kita. Insya Allah, aing, reang, abdi, nyong akan belajar untuk mengamalkannya. Bagaimana dengan saudara-saudara? Jawabannya, insya Allah. Lagi jawabannya apa? Insya Allah. Mari kita tutup taklim yang tidak ada pendengar di sini. Ya, mudah-mudahan didengar oleh para YouTuber, para aktivis YouTube yang di rumah. Mudah-mudahan mendengarnya dan niat untuk mengamalkannya. Kita tutup taklim ini dengan doa kifaratul majlis.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.